kemarin kan Inara itu kan ke Komnas Anak ya Mam ya, untuk solusi lah ya bisa dikatakan ya, menemukan titik solusi gitu. Tapi dari kemarin dari pihak kuasa hukum, kalau memang di Komnas Anak ini nggak menemukan titik tengahnya, akan melaporkan ke jalur hukum nih Mam. Mungkin Ya laporin aja. Situ bisa melapor kan, kita juga bisa ngelapor. Yang lu laporkan apa? Kita juga banyak yang mau dilaporin. Gak apa-apa. Mam, sorry sebelumnya Mam. Ini kan semalam itu kan pihak kuasa hukumnya juga bilang kayak alasan-alasan tertentu kenapa dirinya itu khawatir gitu, anaknya ini sama Virgon gitu, walaupun itu papanya, karena kan sebelumnya juga katanya Virgon pernah ada kesandung kasus gitu-gitu. Mam, alasannya mungkin seperti apa Mam? 50 kesandung kasus. Ya, aku kasih tahu. Di sinilah kadang-kadang kita. Saya sih bukan mau bilang laki dan perempuan itu beda ya. Sungguh sangat berbeda. Ya. Nggak ada perempuan yang bisa nikah istilahnya nikah suaminya 4. Tapi laki-laki boleh. Kalau laki-laki banyak yang nakal. Tapi pertanggungjawaban terhadap anak. Banyak laki-laki yang nakal. Tapi nggak luput dia seorang ayah yang baik. Aku bukan mau bela diri, tidak. Jadi kalau umpamanya dia bilang, oh iya karena Virgon udah pernah ini udah pernah. Terus lu sekarang ini pernah apa itu? Kamera Mami. Pernah apa? Coba kalian dulu pikir. Mami kemarin juga dari pihak Komnas menawarkan kalau dibutuhkan ya ada pendampingan dari psikolog, psikiater untuk menjaga mental dan psikis anak-anak. Cucu-cucu Mami ini, Mami merasa sudah perlu belum sih ini anak-anak ini didampingi psikolog? Itu kan biasanya psikolog tuh yang ngikutin selalu itu. Yang agak gemuk itu psikologis. Terus yang mendamping mereka itu yang kita suruh jangan sampai terkontaminasi kalau nanti dia bicara sama anak-anak. Itu kan kita bayar itu. Virgon yang bayar. Yang ngikut sama dia sekarang ini, yang selain mbaknya, itu psikologis. Mami, tapi benar tidak itu kalau Bang Virgon ngambil anak, menjemput anak tanpa sepengetahuan ibu kandungnya sendiri atau seperti apa? Aduh, gimana sih kalian? Sekarang aku bilang, aku balikin lagi sama kalian. Ketika kalian melakukan hal yang seperti itu, gimana menurut kalian? Hah? Jantungan nggak kalian lihat anak kalian kayak gitu? Aduh, gila anak gue. Jadi ambil lah, kan dia juga ngomong dari SMS. Dari WA. Karena lo lagi kesangkut ginian, maaf anak gue bawa dulu. Kelarin dulu urusan lu, nanti kita bicara tentang anak. Terus maksud gue udah dibawa pembantu aja, bapaknya diem ngongkong kaki, ketawa-ketawa, keren nih anak gue gitu. Gila. Di anaknya udah remaja, di jantungan ada laki-laki lain di rumah itu, tahu kalian? Mungkin Virgon sendiri udah cerita belum terkait dirinya ingin menempuh jalur hukum gitu untuk Dia udah siap. Tadinya nggak ada, semua ya? tadinya nggak ada niat begituan gitu nggak. Pengacaranya gue udah siap semuanya. Maka kemarin aja dia lagi ada kerjaan kan, dia nggak bisa dia hadir. Udah direncanakan belum? Mungkin kapan gitu? Minggu depan mungkin. Aku biar kalian tahu ya, aku selama ini cuma anakku inilah yang nemenin aku. Mami, menyikapi tadi press conference kuasa hukum dari Inara mengatakan bahwasannya anak-anak berada di lingkungan yang kurang sehat karena Virgon dan yang lainnya perokok aktif. Gimana menyikapi Mami? Siapa perokok? Di lingkungan rumah Virgon sendiri. Kata siapa perokok? Kata pengacaranya tadi Pengacaranya. di preskon yang tadi itu jam 12 siang. Saya nggak perokok. Mbak nggak perokok. Feby beda rumah.
yang nemenin tidur, ya. Ini juga bikin kalian tahu ya. Saya ini seorang Kristen loh, ya. Demi cucuku, ya, aku banyak belajar tentang Muslim. Demi cucuku ke sekolah, aku pakai hijab. Pagi malam-malam mau tidur demi cucuku, Bini minta salawat, aku belajar salawat biar kalian tahu. Jadi jangan sekali-kali kamu ngejudge. Saya tahu kali-kali kamu di sini. Mi, tapi setiap malam Mami ngeliat cucu-cucu tidur ya, apa sih yang Mami pikirkan gitu kalau ngeliat anak-anak tidur? Kan kita bisa kadang merenung sebagai orang tua, sebagai omanya ya, apa Mami yang kesedihan paling yang Mami rasakan? Ya itulah, ya kan. Dia kiri kanan tidur. Opung cerita. Cerita apa sayang? Cerita apa aja? Aku cerita tentang kucing kecemplung lah. Mamanya nggak jaga-jaga. Iya ya opung ini nih. Aku cuman berinteraksi sama mereka. Motornya jalan nggak? Ini nggak? Anu nggak? Bagaimana sih? Namanya anak-anak baru kayak begitu. Itu yang tengah-tengah luar biasa loh. Pertanyaannya, ininya, kalimatnya. Bukan lagi. Mami, balik lagi tadi kan sempat Mami bilang kalau ada laki-laki itu anak-anak merasa apa tadi risih ya, takut. Bapaknya yang takut. Emang ada cerita apa dari anak-anak Mami? Curhat sebagai cucu? Ya, kalian udah kemarin-kemarin saya kan udah cerita semuanya sama kalian. Enggak nih saya tutup-tutupin di sini. Dan saya nggak mau nambahin kurang-kurangin, saya nggak mau. Ketika anak kecil kayak begitu yang harus belum mengerti apa-apa, ya kan? Itu kan bapaknya kan ketakutannya di situ, makanya anak itu diambil. Diambil bukan berarti diambil secara paksa. Lah, kamu kemarin kemana? Jangan gitu, jangan nuduh orang sembarang-sembarang. Tadinya bapaknya juga enggak. Atau dia ngomong sama anaknya, nanti kamu tinggal sama Dedi, enggak ada. Enggak pernah dia tanya. Separuh pun itu apa? Itu mamimu. Seribu kali pun kita benci sama dia. Aku ketika ngelihat dia nangis saja aku kasihin separuh mati. Tapi keras tengkuk, keras kepala. Bang, mungkin sebagai pengacara juga melihat begitu masifnya pihak sana memojokkan seorang Virgon, melihatnya seperti apa, Bang? Iya, saya izin jawab ya semua rekan-rekan. Saya akan jawab ini bukan dalam kapasitas saya sebagai bagian dari Yudhistira Law Firm. Jadi saya akan menjawab sebagai keluarga, orang yang dekat, orang yang menghormati. Ini selayaknya udah saya anggap sebagai ibu kandung saya, pengganti ibu kandung saya, gitu ya. Saya melihat situasi seperti ini seharusnya kan ditanganinya harusnya lebih humanis, lebih mengedepankan Hak anak. ketertutupan, ya, karena ini kan ruangnya bukan ruang publik harusnya pembahasan ini. Ada hal yang harus dijaga mengenai kondisi psikis anak di masa tumbuh kembangnya anak. Gitu. Harusnya hal itu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya-upaya yang mau dilakukan sama pihak manapun, gitu ya. Semua fokusnya demi kepentingan anak, harusnya seperti itu. Kalau kami memahami posisinya Mami Eva Manurung ini bukan sebagai pihak yang berkonflik, tetapi sebagaimana hubungan antara Mami dengan Virgon itu sebagai orang tua dan anak, lalu juga dengan cucu-cucunya, tentu secara psikis juga seorang ibu ataupun nenek itu pasti ada kekhawatiran. Ada harapan ingin semuanya tuh bisa pulih, bisa berjalan baik. Jadi terus terang kalau pendapat kami sebagai keluarga, sebagai orang dekat, proses yang mau dilakukan, langkah hukum yang mau dilakukan, silakan, itu bagian dari kita
warga negara harus hormati semua. Iya. Tapi dari lembaga perlindungan anak, mohon juga dipertimbangkan kepentingan psikisnya anak-anak, karena kan itu mandat ya kan. Kepentingan anak yang harus dijaga. Nah, kalau disampaikan nanti kalau di asuh sementara sama ayah kandungnya nanti ada dugaan atau ada kekhawatiran bakal ini itu negatif gitu kan. Tentu kita harus melihatnya secara objektif juga gitu. Seperti tadi pertanyaannya ya, apakah ada izin atau tidak misalnya gitu. Itu harus objektif kita melihat. Tentu kalau anak usia masih di bawah dewasa, yang belum dewasa, itu tampak nyata kok. Bisa kelihatan jelas apakah situasinya tertekan, apakah situasinya dipaksa, atau justru jangan-jangan tindakan ini tindakan yang menurut anak-anak juga memberi rasa aman dan nyaman juga buat anak-anak. Nah, terus juga perlu dilihat juga apakah tindakan ini dasarnya demi kepentingan anak, semata-mata demi kepentingan anak, atau juga ada hal lain yang mendasari selain daripada itu. Nah, kalau informasi yang kami ketahui ini kan sejauh ini yang dilakukan semuanya demi kepentingan anak. Demikian aja kalau dari kami. Tapi kalau untuk laporan sendiri bisa nggak sih Bang, masuk nggak sih deliknya gitu? Kalau proses hukum kan memang ranahnya udah di ranah para APH ya. Proses hukum itu kami nggak bisa berkomentar ke sana. Tapi kami meyakini penegak hukum juga bisa melihat secara objektif juga. Kami mempercayakan itu. Mami, melihat tadi respon dari pihak kuasa hukum Inara, ada butir yang mengatakan bahwasanya berdasarkan putusan pengadilan agama, anak itu diasuh oleh ibu. Nah, mereka ingin putusan itu menjadi bargaining untuk mengambil kembali anak-anak dari Taman Virgon. Seperti apa, Mami? Iya, sah-sah aja lurusin, kelarin aja dulu urusan lu. Lu jangan buka lubang sini, buka lubang sini, buka lubang sini, buka lubang. Selain dulu tuh selesai semua persoalan lu, mari kita bicara. Kita berembuk baik-baik. Apa yang lu mau? Hah? Ini, aduh, ntar kalau gua ngomong jadi gak enak lagi. Tapi menurut mereka kan nggak ada kaitannya sebenarnya. Gak ada kaitan apa? Menurut mereka. Gak ada kaitan masih kalau bisa cucu gue. Hello, kenapa you? Udah gak punya uang ya? Mami, ini kan kemarin ada supir yang diperiksa di BAP di Polda ya. Mabes terkait illegal akses CCTV itu, dan kata dari pihak sebelah itu ada kekuatan dari pihak Virgon sih, karena bisa dia juga yang menggaji ya. Semua yang di rumah itu digaji sama Virgon, mbak, supir. Jadi itu kan bapak bertanggung jawab. Bulanannya anaknya dikasih, jemputan anaknya, semua dipikirin sama dia. Lah kalau itu supir itu si Agung dari pertama kali kerja di rumah tuh masih Virgon bagus-bagus tuh. Agung tuh di rumah nganterin anaknya, kadang nganterin Virgon ke airport, kadang ini, kadang ono, ya kan? Aku udah bilang kan, rumah itu 2 kali ada biawak. Mungkin anak-anak gitu, mungkin ketak-kutuk, mungkin ya kemungkinan apa sih di atas, jangan biawak lagi gitu mungkin. Gua tuh biawak beneran, buaya, aserehe. Oke. Mam, terakhir mungkin ada pesan gitu Mam untuk Inara gitu. Aduh, saya udah capek. Udah, judulnya apa? Berubah, udah titik. Kalau belum berubah juga Mami gimana? Bodo amat. Batu ya. Kalaupun nanti kita, ini saya nih, nggak ada orang di rumah dia datang, monggo.
Kalau umpamanya Virgon yang megang hak asuh anak, silakan datang ke rumah. Bukan kayak dia, gue datang jam 9 gue diusir, suruh pulang. Mau gue bikin kayak begitu besok sama lu, enak gak? Coba lu rasain dulu. Ya kan, saya nggak mau kayak begitu. Lu datang baik-baik, kenapa? Separuh anak-anak ini itu diri lu, separuhnya lagi di Virgon. Nah, kali ini Virgon sama cucu gue di diri gue. Enak banget lu. Udah berbuat kayak gitu maunya lu semuanya di tangan lu semua. Wah ini semua. Wah. Lu kira masa depan anak ini bisa digoreng dibentuk-bentuk kayak tempe gini, goreng gitu. Jangan remeh banget kau sama anak-anak ini, jangan. Sebagai orang yang boleh dianggap